teman-teman, yang ada di sini adalah biji ceri. Jadi saya beli ceri dari supermarket. Ini varietas ceri USA. Kemudian saya bawa pulang, saya makan buahnya. Dan ini adalah biji-bijinya. Biji-bijinya saya kumpulin. Dan hari ini saya mau mulai membuat eksperimen bagaimana cara menumbuhkan ceri dari bijinya. Nah, yang ada di depan ini adalah ceri yang sudah saya keluarkan dari cangkang kerasnya. Jadi ceri itu punya 3 lapisan. Yang pertama adalah cangkang keras seperti ini. Kemudian saya pukul-pukul, bisa pakai alat pembuka walnut atau pakai ulekan. Nah, ini cangkang kerasnya, bagian cangkang yang keras yang sudah saya pecahkan. Kemudian ini adalah bagian kedua bijinya. Saya akan keluarkan. Ini adalah lapisan kedua. Dan lapisan ketiga seperti kacang, itu ada lapisan ari, lapisan kulit ari. Nah, agar dia mau tumbuh, kita harus membuat lapisan kulit ari ini menjadi lunak. Tapi kita harus perlakukan dia dengan perlakuan dorman. Jadi di habitat aslinya, ceri akan tumbuh setelah musim salju ya teman-teman. Mereka akan mulai memunculkan tunas-tunas baru mereka. Nah, pada saat musim gugur, buah ceri yang jatuh, mereka akan terkubur di salju. Jadi kita akan samakan habitatnya dengan memasukkan biji ceri ini ke dalam kulkas selama kurang lebih 2 minggu. Dan kita harus mengecek seminggu sekali. Sekarang saya mau keluarkan semua biji ceri ini dari cangkangnya. Oke teman-teman, jadi saya punya ini ulekan yang udah nggak kepake, ini bagian gagangnya. Terus kemudian saya siapin pinset. Kemudian saya capit di pinset setengahnya. Lalu saya pukul-pukul. Nah, ini adalah biji dari buah cerinya ya teman-teman. Saya akan kupas semua dari semua biji yang ada di sini. Kemudian kita akan ke step selanjutnya. Kita tahan dengan pinset. Pelan-pelan. Nah, dia akan retak. Kemudian kita dapat bijinya. Pastikan teman-teman pelan-pelan saja. Jangan pakai kekuatan penuh saat numbuk cangkang terluarnya ya. Takutnya nanti di dalamnya bijinya ikut hancur. Oke, semua biji ceri sudah saya keluarkan dari cangkang kerasnya. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 biji ceri yang siap untuk kita tanam. Nah, step kedua kita siapkan alat semainya. Nah, biji-biji ini saya beli, kemudian saya simpan dahulu ke dalam kulkas bijinya agar kualitas bijinya tidak rusak. Saya masukkan mereka ke dalam plastik ziplock ini, kemudian saya tutup rapat. Dan teman-teman bisa simpan dulu di kulkas kalau teman-teman nggak ada waktu untuk menanamnya.
sampai 2 tahun ke depan biji ini akan tetap bagus. Oke, jadi ini adalah media tanam kita, kapas dan air mineral. Kalau teman-teman di rumah ada aqua, lebih baik dengan aqua. Kenapa saya gunakan aqua atau air mineral lainnya? Karena ini eksperimen pertama dan dari tutorial yang saya ikuti, mereka menggunakan air mineral sebagai bahan pembasah media tanamnya. Jadi, kenapa kita taruh di kapas, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas? Itu karena kita mau menyamakan masa dorman mereka. Jadi masa dorman mereka adalah, dorman itu masa tidur. Seperti pohon jati, kalau selama musim kemarau dia menggugurkan daun-daunnya. Kalau di luar negeri itu kan ada 4 musim. Nah, selama musim salju, mereka juga akan tidur. Mereka berhenti bermetabolisme. Itu kenapa buah-buah di sana juga siklusnya sama. Harus memasuki masa dorman dulu. Nah, kita tidurkan, kita samakan suhunya seperti saat musim gugur dan musim salju. Saya mengakalinya dengan dimasukkan ke dalam kulkas dan media tanamnya harus tetap lembab. Airnya saya menggunakan air netral, yaitu air mineral. Nah, biji-biji ceri ini yang sudah kisut, nanti dia akan menggembung lagi teman-teman, akan berisi lagi. Setelah itu kita tutup dengan layer kedua, kapas lagi ya. Oke, dan teman-teman harus pastikan tidak becek. Jadi di sekitarnya itu ada air tapi cuman sedikit. Hanya untuk melembabkan media tanam mereka. Setelah itu kita tutup. Kita tutup rapat. Teman-teman bisa menggunakan ziplock atau bisa menggunakan wadah plastik seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Biasanya mereka akan mulai melepaskan kulit arinya itu di minggu kedua. Setelah mereka mengeluarkan kulit arinya, mereka akan bertunas. Dan setiap seminggu sekali, kalau bisa kita mengganti kapasnya. Jadi kapas yang di dalam ini kita ganti dengan yang baru, kita lembapi lagi dengan air, kemudian kita tutup lagi dengan kapas dan kita tutup lagi. 1 minggu kemudian kita cek lagi apakah kulit arinya sudah bisa dikelupas apa belum. Oke, saya akan kembali lagi 2 minggu. Nah, ini cerinya sudah melalui proses tidur selama 2 minggu. Sekarang adalah waktunya. Nah, bisa lihat kan, ini berhasil scratch. Nih, seperti ini. Ini adalah lapisan keduanya nih. Sekarang kita coba untuk ngebukanya. Maaf ya teman-teman, kotor tangannya soalnya habis nanam barusan. Kalau saya mau nunggu untuk beberapa hari ke depan, mungkin akan lebih gampang dipiling ya, lebih gampang untuk dikelupas lapisannya yang kedua ini. Tapi ini sudah. Nah, ini dia. Nah, ini lapisan keduanya. Kemudian ini adalah bijinya. Nah, itu sudah keluar tunasnya. Dan yang perlu diingat adalah ini aja yang bentuknya nggak abstrak. Yang di bawah ini bagian tunasnya. Nah, apa yang kita lakukan nanti kalau kita geser sedikit, nah ini bergeser kan, bijinya bergeser.
Di sela-sela itu nanti akan keluar daun atau tunas yang menjulur ke atas, dan ini adalah tunas akar. Ini kecil, benjolan kecil ini adalah tunas akar. Jadi kalau kita nanam, tunas akar ada di bawah begini posisinya. Kita bisa nanam posisi apa aja, tapi lebih bagus kalau tunas akarnya udah ditaruh di bawah, jadi dia tinggal ngikuti gravitasi. Kalau kita taruhnya sembarangan atau kita taruh di bagian atas, nanti akibatnya dia akan muter tumbuh untuk bisa menuju ke bawah. Nah, ini hasilnya. Terus kemudian ini adalah pilingannya. Nah, step kedua, saya siapin ini wadah yang lain. Saya isi kapas, kemudian saya kasih air minum lagi. Jadi sekarang kita pindah medianya. Nah, dikasih air sampai dia basah, nggak boleh bener-bener becek gitu, jangan ya. Cukup karena dia basah doang. Terus kemudian step selanjutnya adalah saya pindah semua biji-biji yang sudah dipiling ke sini. Bisa langsung sih buah carinya langsung ditaruh. Isi bijinya yang masih ada lapisan kerasnya bisa langsung taruh di tanah, tapi butuh sekitar 2 bulan biar dia bisa numbuh, dan itu pun belum tentu numbuh kalau di Indonesia, karena di Indonesia dia nggak masuk masa dorman. Setelah dipiling, nanti bijinya akan merasa, wah ini adalah saatnya untuk saya tumbuh. Nah, karena saya juga newbie, karena saya juga amatiran baru, semoga eksperimennya sudah saya buat ini bisa berhasil. Nah, kalau sudah keluar dari lapisan yang kedua, ini lapisannya. Keluar dari lapisan yang kedua, kemudian sudah diganti alasnya, kita masukin lagi ke dalam kulkas sekitar 4 sampai 1 minggu. Bye. Dia akan tidur di situ sampai 4 sampai 7 hari atau seminggu. Oke, kita kembali lagi seminggu kemudian. Oke, sekarang ini udah seminggu di dalam kulkas, dan teman-teman bisa ngeliat tunasnya. Nih, tunas nih. Tapi sayang, ada beberapa yang banyak. Nih, seperti ini nih banyak. Jadi setelah kita kupas, terus kemudian kita kupas lagi kulit arinya, terus kemudian kita masukin lagi ke kulkas. Jadi itu makan waktu sekitar 3 atau sampai 1 bulan, 3 minggu atau sampai 1 bulan. Kemudian kita keluarkan, dan ini hasilnya 3 hari setelah seminggu di kulkas dari fase sebelumnya. Nah, sekarang saya mau tanam. Jadi saya udah siapin ini net pot. Saya punya net pot, kemudian simple yang sudah bertunas, tinggal saya taruh. Kemudian saya cover dengan menggunakan sekam bakar. Jadi covernya itu sekitar setengah senti saja. Setelah itu nanti tempatnya ini saya akan kasih sedikit air, jadi saya tidak harus khawatir akan kekurangan air atau kekeringan. Oke, nanti kalau tunasnya sudah keluar dari tanah, saya akan update lagi.